ada beberapa konten di sana yang tetap dimasukkan ke KMRB untuk diberikan klasifikasi usia, tapi KMRB menganggap, oh ini kontennya anggaplah mungkin terlalu vulgar. Artinya ini sebenarnya film adalah menurut Mas Andi dan Mas Oce itu efektif sekali ya sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai proud kita terhadap bangsa kita sendiri. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Oke, sahabat sensor mandiri, ketemu lagi kita dengan podcast Action Nihil. Kita kali ini saya bertemu atau ditamukan oleh orang dua ganteng yang nggak kalah gantengnya dengan orang-orang Korea. Sahabat kita adalah anggota sensor yang baru saja datang dari Korea dan gue pengen minta oleh-olehnya dulu, Bo. Oleh-oleh mana oleh-oleh? Ini oleh-oleh spesial buat anggota LSF paling hits, Pak Arturo. Wih, keren. Seoul. Wih, ini apa nih? Wih, gendang Korea. Buat nolak Lumayan. Nolak bala. Walaupun kecil tadinya gue pikir mau bawain cewek gitu kan, atau wig berwarna gitu kan. Oke, thanks ya. Sip. Oke. Walaupun jalan-jalan ke Korea, nggak cuma oleh-oleh ini yang dibawain sama gue. Tapi juga kita akan bertanya ngapain aja sih di sana. Kita ngobrol. Yuk. Siap. Ayo, ngapain aja di sana? Sebenarnya Korea itu kan dulu zaman aku bikin film, nggak ada apa-apanya sama Indonesia. Tapi tiba-tiba sekarang ada drakor menguasai Indonesia. Ini gimana sih perfilman di sana? Oke. Mas Andi? Saya? dulu aja. Siap, Minum oke. dulu ya. Boleh minum ya? Sip. Silakan. Mau minum dulu ya biar seru. Oke. Jadi kan selama ini kita melihat di Indonesia ya, tayangan-tayangan berbau Korea itu kan bener-bener memeluk kita ya. Bahasa saya itu memeluk kita gitu ya. Ya lagu-lagu K-pop, terus kemudian juga drakor, bahkan film-film lepasan mereka pun sangat menyenangkan untuk ditonton gitu, dan terbukti memang di beberapa penghargaan internasional itu dapat penghargaan. Ya, gitu ya. terakhir di Academy Award. Ya banyak Beberapa banyak, dan memang kontennya menarik, kemudian juga cara angle kameranya semua bagus lah gitu. Nah akhirnya kami berkesempatan, saya sama Mas Andi dengan salah satu anggota LSF juga, Uda Naswardi selaku ketua delegasi kami berkunjung ke Korea. Kami hadir ke beberapa tempat, ada beberapa kegiatan di sana. Kami mendarat, kami langsung ke Busan. Di sana kami menuju ke KMRB, Korea Media Rating Board. Gitu ya. Apa sih KMRB? Nah ini menarik, KMRB ini tuh mirip seperti LSF tapi di Korea. LSF gitu ya. kayak LSF Indonesia gitu. LSF Korea, Indonesia ya? tapi di Korea. Mereka itu memberikan rating atau klasifikasi usia untuk konten-konten yang tayang baik di bioskop, kemudian di televisi, termasuk juga iklan gitu ya, kemudian bahkan di jaringan informatika gitu. Jadi semua materi sebelum ditayangkan ke publik itu harus melalui KMRB. Nah di sana kita dapat insight ya, belajar banyak tentang bagaimana cara mereka kerja. Nanti mungkin Mas Andi bisa menambahkan. Lu aja lah. Ya gitu ya. Oke, intinya gini, mereka tuh punya klasifikasi usia tuh mirip kayak kita lah. Mereka punya semua umur, kemudian 12 tahun ke atas, 15, 18, dan yang terakhir itu restricted gitu. Ya kita tahu lah ya kalau semua umur 12, 15, 18 kan mungkin kita paham lah ya. Nah yang menarik adalah di sana ada restricted gitu. Restricted itu apa sih? Jadi memang ada beberapa konten di sana yang tetap dimasukkan ke KMRB untuk diberikan klasifikasi usia, tapi KMRB menganggap, oh ini kontennya
anggaplah mungkin terlalu vulgar Oke. atau terlalu sadis gitu ya, sehingga dimasukkan ke kategori restricted, yang artinya hanya bisa dilihat dengan pembatasan-pembatasan tertentu gitu. Oke, Mas Andi, ngomong-ngomong, Mas Andi kan pasti pengen banget nih ketemu sama artis Korea kan, cantik-cantik itu apa K-popnya Korea. K-pop. Kan. Itu sempat ketemu nggak? Atau mungkin justru cewek-cewek sana emang, wih keren-keren semua gitu. Menurut Mas Andi gimana Mas? Pengalaman di sana lah. So far memang perempuan Indonesia jauh lebih cantik ya. Asik. Oke. Palsu. Yang palsu di sana. Bayangin ya, kita dari public services, pramugari segala macam, kita tuh kayak ngobrol sama manekin gitu. Terlalu artifisial ya. Warna kulitnya, terus bentuk dagunya yang hidungnya segala macam. Udah nggak berasa ngomong sama manusia lagi gitu. Benar-benar Oh gitu. terlalu inilah, terlalu. Ya karena saya dengar katanya mereka tuh sangat gampang banget operasi plastik ya, benar nggak di sana tuh? Iya. Kalau mungkin di sini ya, kita kemarin ke daerah mana yang ada burung-burung gagak banyak itu ya. Oke. Jadi kalau di sini tuh kayak misalnya di tiang listrik tuh sedot WC gitu ya. Di sana tuh ya itu operasi itu segampang itu. Iklannya ada di Sebanyak mana-mana, itu. iklannya di mana-mana. Kayak kalau di kita tuh ganti gigi ya kan ada tuh. Ya, Itu ya, itu ya. proses plastik. Tapi plastik gila juga. Nah, di sana common ya ketika anak itu masuk ke 17 tahun tuh hadiah orang tuanya tuh Operasi. sih. Jadi Ya artinya sangat sudah jadi budaya bahwa mereka harus cantik, mereka harus ganteng. Gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wow. Ya artinya korelasinya dengan ya kan menjual K-pop, menjual film, itu kan menjual mimpi, menjual kecantikan, menjual kegantengan, orang pengen itu. Artinya mereka korelasi banget ya dengan industrinya sendiri. Kenapa tiba-tiba mereka bisa brok mendunia ya dengan secepat dari tahun 70-an, 80-an, ini menarik ya. 90-an. Kita kan banyak berpikir bahwa invasi Korea itu kan dirancang sedemikian sama pemerintah. Gitu. Iya. Nah, ya kita juga mikirnya begitu ya. Sampai kita ketemu sama siapa? Kim Jong Yang di Won. CGV. Bukan, dia direktur itu Korea Culture. Oh, oke. Korean Culture. Dia Oke. bilang gini, memang di awal-awal itu pemerintah nggak ada ikutan. Oke. Justru memang K-pop itu ya, kita kasusnya K-pop ya. Itu tumbuh di antara masyarakat. Memang mereka jatuh cinta banget sama musiknya. Oke. Sama lifestyle-nya. Jadi tadi makanya dampaknya kemudian jadi ada standarisasi wajah tuh kayak harus bagaimana. Mereka demikian terlibat secara emosional sama industrinya. Nah, jadi tumbuh di antara orang-orangnya. Makanya ketika mereka menjual keluar, intinya mereka jual dengan luar biasa pede. Gitu. Bangga. Karena mereka luar biasa lah intinya sama artisnya. Kita bandingin aja kita sama di CD gitu ya. Itu jauh sekali emang cara mereka mengapresiasi produk mereka sendiri itu yang perlu kita mungkin juga. Artinya mereka sangat cinta juga dengan produk Dalam K-popnya, negerinya mereka. dan Iya. filmnya segala. Baru luar ikut Iya. Ikut demam lah. demam lah untuk itu. Oke, good. Artinya bahwa sebuah industri dibangun diawali dengan Kecintaan terhadap dirinya produknya sendiri. Iya. Baru nanti orang luar ikut-ikut ya itu Ya. sebuah proses perpindahan budaya ya. Tapi ini menurut aku ya, industri film tuh menurut Mas Andi, menurut Pak Joseph atau Pak K-pop segala macam itu juga sebenarnya kan mentransfer yang lainnya kan. Nilai ya. Iya, misalnya tadinya kita nggak tahu masakan Korea, tiba-tiba populer masakan Korea. Kita tiba-tiba kita nggak tahu make up seperti apa produk-produk make up. Menurut Mas Andi itu memang ada agenda itu nggak sih sebenarnya sebuah industri film? Kemarin tuh yang gue ngomongin sama direkturnya CGV ya. Iya. Saya cerita waktu itu gini bang tuh. Saya kuliah di Bandung. Oke. Bandung itu sangat terkenal dengan budaya populernya, Ya. pakaiannya, musik, film segala macam. Di sana saya belajar yang namanya British Invasion. Jadi musik dari The Beatles Iya, sampai betul. Sweat apa segala macam gitu ya. Film-filmnya Lock, Stock and Two Smoking Barrel segala macam. Orang-orang anak Bandung itu banyak yang pakai aksen British. Jadi kita pikir waktu itu wah keren banget nih British Invasion-nya. Tapi hari ini jadi bukan apa-apa itu dibanding sama Korea Invasion Korea karena
hari ini kita bukan cuma diinvasi sama yang namanya K-pop tadi, drama tadi, kita diinvasi sama apa? Sama Samsung Galaxy Z Fold 4. Yes. Diinvasi sama Hyundai Ioniq 5. Iya. Sama LG, kimchi, ramyeon, segala macam. Bahkan anak-anak sekarang ngomong bahasa Korea. Itu yang kemudian menjadi yang tadi kita pikir British Invest itu besar, jadi nggak ada apa-apanya. Dan memang betul Kang Atung, awalnya itu memang semua dari cinta ya. Karena cinta itu yang bikin semua terjadi. Asik. Bayangin coba, seri-seri drama itu ya, di Korea itu yang paling tinggi ratingnya tuh mana? Yang seri-seri yang memang settingannya itu kerajaan. Oh gitu? Balik aja ke Indonesia, kita jual produknya sama, nggak akan laku. Belum, masih jauh gitu. Karena memang mereka cinta sama akar mereka gitu. Iya. Jadi itu yang mempengaruhi pertumbuhan budaya mereka sedemikian rupa itu. Itu memang ya malu juga kita punya istilah menjadi raja di negeri sendiri itu gitu kan. Ternyata orang negara-negara sana menggunakan prinsip kita yang punya tapi belum. Ya, dulu memang tuan rumah di negeri sendiri, film Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu jadi semacam ikon pemerintah sekaligus orang-orang film untuk melakukan itu ya. Walaupun kita ada masanya juga pernah bahwa kita pernah punya saur sepuh, pernah babat tanah leluhur ya di sinetronnya maupun tapi aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba berubah. Tidak berubah, karena apakah itu karena drakor ini menguasai sehingga ini juga ya. Padahal itu sangat penting. Saya suka banget tiba-tiba di sana ternyata masih melihat justru sejarah-sejarah mereka ya. Artinya generasi, katakanlah penonton sekarang ini, teman-teman sahabat sensor Mandiri, bahwa sekarang ini kan yang menonton pasti adalah generasi kalian, generasi Z, generasi milenial. Nah, generasi milenial itu sangat jauh loh dengan akar. Kita nggak tahu lagi kejayaan, kebesaran kerajaan-kerajaan kita, bahwa kita pernah ngalahin Mongol yang dulu pengen menguasai dunia, tapi kita bisa pukul mundur. Artinya ini sebenarnya film adalah menurut Mang Sandi dan Mas Oce itu efektif sekali ya sebenarnya untuk menanamkan proud kita terhadap bangsa kita sendiri. Menumbuhkan rasa cinta ya, Bro. Setuju. Itu kepulang. Nah, gini Pak Arturo, yang kami lihat ya, jadi di sana itu memang kalau kita lihat tuh kayak ayam sama telur. Jadi apakah filmnya dulu yang membuat mereka jadi terkenal atau nilai-nilai mereka dulu yang akhirnya tersarikan dalam filmnya, gitu kan? Itu jadi kayak ayam telur mana yang duluan. Tapi satu hal kami lihat seperti ini di film-film yang ada di mereka gitu ya. Contoh gitu ya, kalau misalnya ada semacam film seri atau film-film lepasan gitu ya, yang mereka tampilkan adalah mobil produksi mereka. Gitu ya, handphone produksi mereka gitu. Kemudian makanan, kalau di sini kan kita lihat aja sinetron atau film-film Indonesia, kebanyakan kan makanan ditampilkan adalah pada saat syuting gitu ya, di on cam gitu kan, steak, burger gitu ya, atau minuman-minuman dari luar. Di sana enggak. Di sana itu memang ya makanan khas Korea sekali gitu. Nah, itulah yang bisa menginvasi dalam hal ini mungkin ya Indonesia salah satunya. Ketika orang kita nonton drakor, lihat street food di sana, makanannya itu gitu ya. Akhirnya itu teradopt jadi ada di sini. Sekarang kan di Jakarta, Jabodetabek lah ya. Bisa dibilang hampir di setiap sudut ada tuh yang jual makanan Korea gitu. Nah, berangkatnya dari mana ya? Saya rasa itu karena mereka begitu menghargai budaya bangsanya sehingga masuk di film-filmnya mereka, di karya mereka, bahkan di musik mereka. Oke. Kita kembali lagi ke lembaga sensornya Korea. Apa namanya? KMRB. Korea Media Rating Board. Korea Media Rating Board. Artinya di negara yang katakanlah quote-unquote dia juga kan punya film-film yang serem-serem, kita tahu ya. Di tontonan-tontonan TV-TV bayar kita kan kita juga suka. Artinya mereka jaga banget itu ya. Mereka menjaga sekali nggak? Maksudnya kenapa mesti ada ikon? Mereka sangat sebenarnya kayaknya bebas banget tuh kehidupannya kalau kita lihat sepintas ya dibanding kita ya. Kita kan ada ya Pancasila kita kan ada satu aja ketuhanan yang Maha Esa. Mereka kan nggak ada kayak gitu-gitunya tuh, ya kan? Ya saya nggak tahu. Gimana tuh kira-kira apa sih? Memang masih ada peduli deh negara itu menjaga. Coba kenapa harus ada KMRB ya. itu? Oke,
Jadi, nah oke, ini kalau kami bandingkan dengan LSF ya. Memang LSF yang sekarang di Indonesia kan juga sudah tidak seperti yang dulu. Kalau yang dulu kan ada yang potensial, ada isu yang kira-kira akan jadi masalah, kemudian dipotong, disambung, dan dilepas ke publik. Kalau LSF yang sekarang kan enggak nih ya. Jadi kami berikan catatan, kirim kembali ke pemilik materi, pemilik film, mereka yang merevisi sendiri dengan cara mereka, dengan kreativitas mereka. Tapi di Korea itu lebih maju lagi Pak Arturo. Jadi mereka murni tidak melakukan dalam tanda kutip censorship atau minta revisi lah ya. Mereka tidak meminta revisi dari konten, tapi mereka hanya melakukan klasifikasi, memberikan rating gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, nah apa aja yang dinilai mereka? Ya beberapa misalnya adegan sadis, kemudian pornografi, kemudian ada drugs gitu ya. Kemudian juga ada adegan-adegan yang gampang ditiru gitu ya. Itu juga jadi concern mereka. Sama kita. Iya, adegan yang mudah ditiru, misalnya penggunaan pisau buat anak-anak di bawah umur gitu ya. Itu jadi concern. Bahkan salah satu kategori mereka adalah horor. Jadi horor itu jadi salah satu penilaian mereka. Apakah horornya itu sekedar menghibur atau bisa memberikan efek takutan. Nah, itu menentukan klasifikasi dari Ada berapa sih klasifikasi mereka? Semua umur 12, 15, 18 dan restricted. Oke. Berarti ya beda dikit sama kita ya. Ya, beda Tapi so far hampir sama lah ya. Iya, betul. Ketentuannya hampir sama. Intinya mereka tetap akan ingin menjaga khususnya anak-anak ya. Iya, generasi muda. Khususnya generasi muda ya. Kalau nggak salah katanya itu ada di undang-undang. Ya. Jadi salah satu tujuan eksistensinya si KMRB itu ternyata ya sama kayak LSF, melindungi generasi muda dari tayangan yang tidak baik. Oke. Luar biasa ya, di negara seperti itu ya. Iya, di negara seperti itu. Artinya sahabat sensor mandiri, artinya jangan pernah bahwa kita ini kuno sekali masih ada LSF-nya. Ternyata di negara-negara maju yang kebebasan bermedianya sangat bebas, tetap mereka negara punya kepedulian untuk menjaga generasinya dari hal-hal yang ya mungkin ada hal-hal yang nggak pas untuk ditonton. Khususnya buat anak-anak belum pas sama umurnya. Kira-kira yang gitu kan? Oke. Terus apa lagi yang menarik dari kantornya gimana? Lebih hebat apa gimana? Anggotanya sama? Berapa jumlah? Mereka punya satu chairperson ya atau ketua, tapi kemudian di bawahnya ada 9 member, 9 anggota gitu. Masa jabatannya 3 tahun. Mas Andi ya 3 tahun. Terus dipilih lagi, diganti lagi? Iya, betul, dipilih lagi. Nah, di bawahnya mereka ada, kalau di LSF itu tenaga sensor. Nah, di sana ada tenaga yang melakukan klasifikasi itu untuk masa jabatan 1 tahun. Jumlahnya dia independen. Iya, di bawah dia lembaga kementerian negara tapi independen. Independen. Jadi di negara langsung atau perdana menteri langsung yang ngasih duit, atau ada kementerian yang membawahinya dia? Sama kayak kita, Kementerian Kebudayaan. Oh, sama pendidikan ya? Iya, pendidikan tuh ya. Oke. Jadi, tapi ini juga jadi tipikal ya, saya lihat ya. Bukan cuma Korea ya. Jadi ternyata beberapa negara yang advance di ininya ya, kayak Singapura juga gitu ya. Ternyata justru mereka yang aturannya lebih strict dibanding Indonesia gitu ya. Mereka juga sangat mengatur konten itu gitu. Kan jadi paradoks ya ketika kita lihat, wah industri film Korea maju sekali. Padahal justru dengan adanya regulasi yang kuat gitu, mereka sangat powerful di sana. Mereka memberikan, mereka sangat direspek sama industrinya ya, sama sineasnya, sama eksibitor segala macam. Justru itu yang kemudian menjadi salah satu indikator membangun industri mereka jadi luar biasa gitu, jadi besar gitu. Jadi ini di luar pemikiran mentah gitu ya. Jangan terlalu diatur deh, justru karena mereka lumayan ketat, kreativitas pembuat konten ini jadi tumbuh gitu, jadi luar biasa gitu. Jadi kreativitas menyesuaikan aturan-aturan yang ada. Kita berpikir kan negara modern cenderung aturannya minim gitu ya, loss gitu. Ternyata nggak juga gitu. Justru ketaatan masyarakat terhadap peraturannya itu yang menarik. Contoh gitu ya. Di sini kan di sana itu kalau misalnya ada satu pelaku perfilman atau pembuat film yang melanggar
klasifikasi usia yang sudah diberikan, itu bahkan mereka bisa dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda administratif. Dan angkanya luar biasa gitu. Sehingga mereka khawatir melakukan pelanggaran gitu. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan, denda yang dikeluarkan itu bisa besar sekali gitu. Sehingga ya mereka cenderung punya ketaatan yang tinggi gitu. Oke, kesadaran hukumnya berarti orang-orang film segala macam betul. Sudah cukup dan baik. menghargai banget keberadaan si KMRB KMRB itu ya. Ya. Oke, tuh sahabat sensor dengarkan ya, kita dapat pengetahuan baru tentang apa sensornya di Korea, negara maju, dengan kita tahu lah kemajuan industri filmnya, K-popnya dan segala macam. Ngomong-ngomong tadi soal harga, mahal ya sih nyensorin di sana? Lumayan mahal. Mahal ya, lumayan. Jadi per 10 menit untuk film, saya agak lupa detailnya, tapi kalau tidak salah per 10 menit film lokalnya mereka 70.000. itu 70.000 won. Artinya per 10 menit itu kalau dirupiahkan sekitar 77.000. 700.000. Ya 770.000 gitu ya, 770.000 dikali, anggaplah misalnya dikali 10 6 ya, kan itu 10 ya. Kali 6, 60 menit gitu ya sekitar 4 jutaan something lah. Jadi memang beda sama kita lah. Jauh lebih mahal gitu. Dan yang lokal tuh. Itu yang lokal. Kalau film import dan lagi Import dua kalinya. Oke. 120.000 won. Artinya dia memperlakukan beda ya dengan beda. Ya. Konten lokal artinya sama mereka konten berpihak ke lokal industri dalam negeri, tapi juga yang import tetap dibedakan. Betul. Walaupun tetap masuk. Iya. Ada film-film Tetap ada. ya asing yang diimport ya. Dan ada penggemarnya lebih banyak mana kira-kira menurut pengamatan selama beberapa hari ini? Nggak ke bioskop? Kita ke bioskop, kita mampir ke CGV. Ini ya, jadi memang mereka ini kelihatan ya, mereka tuh sangat mencintai produk mereka ya. Tapi bukan dari perspektif penonton aja. Jadi memang secara kompleks, apa istilahnya itu, komunitas mereka itu, mereka memang saling mendukung ya. Ini Pak Atung, mungkin teman-teman ada yang tahu ya kalau yang ngikutin yang drama seri yang namanya Big Mouth, ada yang nonton nggak? Yang pengacara si Park Chang Ho itu. Dari awal sampai selesai itu cuma ada 2 handphone yang dipakai sama semua orang, sama polisi, sama itu Galaxy Z Fold sama Galaxy Z Flip. 2 ini. Kita pikir awalnya gue pikir gini, ini mereka emang mau branding nih. Dia tahu filmnya akan keluar negeri maka akan 2 ini. Tapi ternyata di dalam negeri pun mereka gitu ya, itu juga effort yang sama itu luar biasa. Kita ke CGV ya. Iya. Jadi kita itu di Yongsang nggak salah. Itu bioskop paling besar di sana gitu ya. Headquarternya si CGV. Di sini CGV, di sana CG CGV ya, umbrella corporate-nya. Jadi mereka punya satu sinema yang paling besar, IMAX-nya mereka itu. Itu layarnya itu sampai 3 kali yang di Indonesia. Di Indonesia. Yang menarik adalah layar dengan ukuran raksasa itu gitu ya, itu bukan ditembak pakai proyektor. Tapi itu TV. Itu Samsung yang men-challenge dirinya, gue bisa sediain lo itu. Oke. Artinya gimana mereka ikut meramaikan di dalam gitu ya, potensinya mereka masing-masing itu untuk sama-sama tumbuh gitu. Iya, berarti industri lain pun yang kira-kira saling support ya. Saling support. Oke, good. Kita kan masuk ke peradaban digital ya saat ini ya. Nah, mereka punya ini nggak, punya persoalan nggak dengan bahwa sekarang sudah ada orang bisa nonton nggak hanya di bioskop yang notabene ya mereka ada CGF segala macam CGV. kan, CGV. Nah, itu ada persoalan nggak? Maksud saya kayak ada sensor mandirinya nggak sih gitu, literasi ke masyarakatnya? Nah, berat-berat ke dia ya. Kalau gampang ngomong sini. Balik lagi Pak Arturo. Jadi kami sempat nanya kan kalau kita kan punya budaya sensor mandiri gitu ya. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Di mereka itu nggak ada, tidak ada. Tapi mereka itu kalau saya tidak salah ingat 1 tahun sekali itu mereka kayak semacam bikin public expose, memberikan penjelasan gitu. Nah dari situ. Nah yang kami lihat adalah gini, kenapa sih mereka tidak lakukan itu saat ini ya, saat kami datang. Karena mungkin itu sudah dilakukan jauh di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga yang sekarang itu yang ada adalah masyarakat yang menghargai norma, menghargai aturan dan mengikuti koridor yang sudah disediakan. Gitu. Itu yang kami lihat sih. Oh, tapi menarik yang soal di bioskop ya. Jadi saat kami ke CGV ketemu dengan para C-levelnya CGV pusat gitu ya.
mereka cerita bagaimana mereka survive pada masa pandemi. Gitu. Jadi kan sama lah di kayak di kita lah. Jadi bioskop itu kosong gitu ya, nggak bisa tayangkan film. Mereka akhirnya belajar untuk survive dengan cara menyelenggarakan konser. Jadi bioskop itu dipakai buat konser. Artisnya ada di sana tapi nontonnya virtual. Kan space-nya besar. Tadi Mas Andi bilang gitu, itu layarnya gede sekali Pak Arturo. Kita di sana tuh kayak berasa ditelan sama layar kalau berdiri di tengah gitu ya. Dan ada yang menarik juga, mereka punya 4D ya. 4DX. 4DX, kami sempat nonton Top Gun sekitar 5 menitan gitu ya, adegan pesawat dogfight gitu ya, kejar-kejaran gitu ya. Jadi bukan cuman kursinya yang bergoyang-goyang, tapi ketika contohnya ada pesawat 2 terbang, kemudian ada pesawat yang dari bawah naik ke atas, itu bisa ada bukan cuma suara Pak, ada angin. Jadi di samping kuping itu tuh ada angin, nyemprot dan ada air gitu. Dan itu bisa dikontrol sama si pemilik seatnya. Terus banget. Ya, jadi pemilik seatnya tuh bisa mati. Kalau dia nggak mau terganggu sama air, dia bisa matiin tombol airnya. Gitu. Tapi kalau sebelahnya tetap mau, dia nggak matiin, itu airnya bisa keluar tuh. Gitu. Jadi efek itu tuh keren sekali sih. Sensasi. Ya, jadi penonton tuh benar-benar dimanjakan. Tontonan ya. Makanya pas kami ke sana, kami lihat memang bioskop ya rame. Penontonnya ada gitu, rame. Apalagi di sana kayak tempat buat hangout kan, makan. Kafenya juga berkelas gitu kan. Jadi orang kalau zaman kita, kalau di sini kan kita, lo kemana nongkrong di mana? Nongkrong di mall gitu kan. Nah, di sana enggak, nongkrong di bioskop. Nah, menghadapi kan konten tambah banyak nih. Mereka ke industrinya, saya dengar soalnya industri mereka tuh film sampai sekian produksi, tapi juga bioskopnya, layarnya itu tidak mencukupi sehingga harus sedemikian gadis. Saya dengar gitu. Produksinya dia dengan bioskopnya dan layarnya dia itu lebih banyak produksinya dia. Makanya kenapa dia juga banyak yang diimpor lempar keluar ya. Lempar keluar. Nah, ini persoalan kan nih. Nah, khususnya lembaga sensornya KNRB-nya itu katanya ke depan itu seperti apa nantinya setelah melalui teknologi nah, ini Mas Andi yang paling bisa jawab nih. Tapi ini susah dia aja. Enggak, gini, mereka kalau kita lihat di mana-mana ya, baik yang di public transportation atau mereka lagi di halte bus gitu ya, atau lagi di kafe, mirip kayak orang Indonesia. Mereka pegang handphone, tapi bukan texting atau buka sosial media. Lebih tepatnya mereka nonton. Oke. Gitu. Jadi mereka budaya nonton tuh budaya nonton tuh gitu, budaya nonton. Nah, kenapa saya tahu karena ngelihat stalker juga gitu kan, nih orang Korea nonton apa, ngapain sih gitu kan. Rupanya mereka nonton gitu. Kadang mereka sambil jalan gitu ya dari titik sini ke titik sini gitu ya, di trotoar. Di sana sih bisa dibilang relatif aman lah ya. Nggak akan khawatir keserempet atau apa gitu kan. Mereka jalan sambil megang handphone nonton gitu kan. Itu di mana-mana. Jadi artinya gini, ya di TV-nya mereka nonton gitu ya, kemudian di bioskopnya mereka nonton, tapi di gadget masing-masing juga mereka pakai itu untuk nonton. Nah, artinya kan kesadaran katakanlah tanda kutip sensor mandirinya mereka sudah ini. Ya. Katanya ke depan malah mau diserahin ke ya udah industrinya sendiri mengklasifikasikan sendiri dengan dibantu oleh untuk OTT. Jadi gini, itu untuk OTT, over the top. Over the top. Kita kan punya kendala, punya polemik yang sama nih ya. Ketika kita mau mulai masuk ke jaringan informatika, itu kan jumlah banyak banget filmnya. Iya. Nah, mereka juga sudah antisipasi itu. Jadi mereka apa istilahnya ya, semacam budaya sensor mandiri juga. Mereka namanya self rating, lupa apa namanya gitu ya. Jadi mereka menyerahkan itu kepada media-media over the top itu, ya Netflix lah apa segala macam gitu-gitu. Tapi mereka tetap supervisi. Kalau ini nggak ada masalah, jalan langsung. Artinya mereka tetap bisa mengontrol jadinya semua konten di jaringan tuh yang jumlahnya banyak itu dengan cara menyerahkan kewenangan ke mereka gitu. Itu smart juga sih. Dan OTT yang itu tuh nurut ya, patuh mereka. Harus patuh ya. Patuh. Karena ya itu. Ini, jadi memang nggak tahu ya. Mereka ini kan punya denda ya. Dendanya lumayan banyak, mahal gitu ya. Denda administrasinya gede. Sanksi itu kemudian juga membuat semakin menghindarkan dari konflik hukum yang bandel-bandel ya, nakal-nakal yang rebel-rebel geser. Gitu. Dan film-film luar itu juga pertama ya tadi kan dari treatmentnya ya. Bayar sensornya, bayar ininya 2 kali lipat dari ya produk lokal. Jadi memang
kita perlu juga nih melakukan buat film-film nasional sama film-film impor. Ya, Ya mesti ini nih karena dibedakan ya. itu akan merangsang para semua pelaku industri di tanah air kita ini buat merasa spesial juga gitu kita angkat gitu kan. Itu perlu tuh. Oke, kayaknya seru. Ya. Seru banget. Terima kasih banget nih. Sama-sama. Sudah ngasih oleh-oleh obrolan, informasi yang ya walaupun cuma sebentar tapi lumayan lah. Dapat gambaran lah ya. Dapat gambaran lah sebagai karena aku belum pernah ke sana. Kenapa ke Busan? Ya orang film taunya memang Busan itu film festival Busan segala macam. Ternyata memang disentralkan di sana. Sepertinya disentralkan di sana ya. Betul. Kayak Hollywood gitu Ya, terus ya. dia khusus di Busan. Oke, bukan di ibu kotanya justru, bukan di Seoul ya. Bukan. Oke, berarti memang ya Busan ya, sahabat sensor Mandiri itu memang dulu memang terkenal orang-orang film. Sekarang juga kemarin saya lihat Joko segala macam, teman-teman di pada lagi di sana karena memang lagi ada festival Busan dan pesertanya juga teman-teman kita orang Indonesia banyak sekali sering menang di sana juga. Teman-teman saudara-saudara yang sekarang sudah top di Indonesia itu beberapa juga belajar di Korea ya, belajar tentang kayak IFA dan yang lain-lain. Ada beberapa dapat beasiswa dari sana. Ya jadi ini sangat bermanfaat ya bahwa nggak usah kecil hati teman-teman sahabat sensor Mandiri bahwa Indonesia negara yang katakan keempat yang paling demokrasi bahwa terus masih ada yang namanya lembaga sensor film, ya itulah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara itu ya menjaga hal-hal yang kurang pas lah untuk generasinya. Karena itulah memang negara tugasnya. Harus Jadi demikian teman-teman, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Arturo. Kang Ocep, Ya. Kang Andi, ini juga sama. Kasih statement. Oh boleh, sekarang statement. Ya lupa. Silakan Kang. Jadi ada istilah rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, saya tambahin nih, kenapa tampak lebih hijau? Tampak ya, bukan pasti lebih hijau. Karena kita kurang nyiramin rumput sendiri. Itu aja sih. Oke, good. Wih, keren. Kang Ocep, coba statement Ya, dari beberapa hari pengalaman saya ke sana, saya cuma melihat bahwa mereka itu begitu bangga dengan budayanya gitu. Dan saya rasa akan sangat baik kalau kita juga punya kecintaan yang sama terhadap budaya Indonesia yang luar biasa ini. Terima kasih. Oke, sahabat sensor, kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber anggota lembaga sensor film yang baru saja dari Korea, bukan jalan-jalan sembarangan, tapi membawa pengetahuan, membawa informasi sekaligus untuk pengembangan lembaga sensor sendiri dan juga melihat dunia perfilman yang ada di sana. Sehingga memberikan informasi kepada kita semua sahabat sensor Mandiri. Oke, demikian ya sahabat sensor Mandiri bahwa kita ini memang perlu melihat orang lain untuk memajukan diri kita sendiri. Demikian kan kira-kira? Oke. Sahabat sensor jangan lupa komen, kasih subscribe, kasih like ya, kasih bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Action! Nihil. Action! Nihil.